Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini bagaimana trading Bapak Ibu? Sesuai dengan prediksi kita ya kemarin bahwa IHSG berpotensi untuk koreksi dulu karena kondisi masih ada di areal sideways. Oke, dan hari ini saya akan bawakan Jesse Livermore Part 3, ya bagian terakhir. Kita akan ulas bagaimana seorang Jesse Livermore bisa menjadi seorang trader yang sukses, dan kita belajar dari seorang Jesse. Dan untuk itu kita langsung aja ya, quotes yang selanjutnya ya, dari bagi Bapak Ibu yang belum nonton, silakan nonton 2 video market review saya sebelumnya, dan kita akan langsung mulai untuk yang berikutnya. Dan quotes yang juga menjadi beberapa quotes ya, ini ada tinggal 5 quotes yang saya ambil dan menarik untuk diulas. Adalah salah satunya adalah, saya sudah ajarkan Bapak Ibu untuk trading dengan based on trend follower ya. Kita hanya trading dari saham-saham yang uptrend. Nah, salah satunya saya ambil juga dari seorang Jesse Livermore ini, bahwa dia mengatakan bahwa trade along the path of least resistance. Jadi trading di jalur yang resistennya paling sedikit. Kalau Bapak Ibu lihat suatu saham posisinya lagi downtrend, nah itu kan ada banyak resisten-resisten di atasnya. Resisten gap, resisten high terdahulu, resisten low terdahulu dan sebagainya, atau resisten ya, kalau yang trading berdasarkan moving average bisa pakai moving average, kalau pakai winner stocks jadi pakaian dia punya resisten ada di V line, N line gitu. Kalau posisinya masih terlalu jauh, itu jadi resisten. Menurut seorang JC ya, trading itu kalau bisa nggak ada resistennya. Jadi resisten itu ada di bawah. Ada di bawah, resistennya ada di bawah, dan dia riding the wave gitu. Turun, mantul, kena support, dia terbang lagi. Mantul, kena support, terbang lagi. Itu trading yang oke, yang bagus ya. Jadi trading di saham yang sedang uptrend. Gampang, tinggal milih aja. Tinggal milih saham yang uptrend, ditata psikologi tradingnya, masuk dengan money management, risk and reward-nya dilihat, dipelajari, dicermati, tradingnya udah oke deh. Terus kemudian dia juga mengatakan bahwa salah satu rule-nya adalah never average losses. Saya juga selalu mengajarkan ke teman-teman, ketika teman-teman banyak yang bilang, Pak, ini average down nggak? Average down nggak? Saya bilang, jangan dulu, jangan dulu. Kenapa? Saya menunda sebisa mungkin untuk tidak average down, karena kita tidak tahu apakah saham ini bisa rebound, segera rebound, atau dia malah bikin pancingan, jebakan Batman, yang sering kali kita sebut, dia naik sedikit untuk dia bikin lower low lagi. Jadi turun, kena support, dia naik lagi sedikit, belum sampai naik banyak dia udah jebol lagi support. Nah, ini kejadian beberapa kali di saham-saham yang sedang downtrend ya, atau posisi mau downtrend. Itu yang kita hindari. Jadi kalau saya mau averaging ya, melakukan averaging, saya pastikan dia sudah mulai membentuk higher high. Kalau bisa lagi dia udah posisi udah sinyalnya udah cukup confirm. Oh, ini posisi sudah siap untuk di average up. Patokan saya tetap selalu selendang. Lebih bagus kalau udah di atas selendang. Kenapa saya lebih percaya dengan indikator saya? Karena perhitungan selendang saya sudah berdasarkan berbagai kalkulasi. Ya, udah berdasarkan beberapa algoritma yang saya combine jadi satu, sehingga membuat saya cukup yakin untuk melakukan averaging di situ. Ya, tetap yang terbaik adalah kita nggak average down. Satu, kenapa kita tidak average down? Artinya kan kita posisinya nggak nyangkut. Oke, jadi kalau kita posisi average down, cenderung adalah kita posisi sedang nyangkut. Dan yang quotes yang berikutnya, ini berkaitan erat dengan yang tadi saya bagikan, never average losses. Karena apa? Dia katakan begini, kalau kita di malam hari nggak bisa tidur ya, karena kita punya stock position ya, if you can't sleep at night because of your stock position, then you have gone too far. Artinya kita sudah terlalu jauh melewati apa yang sudah seharusnya kita lakukan. Ini sudah sempat saya ungkit di part 1, di part 1. Tapi di sini saya mau lebih menekankan.
Karena apa? Ada satu alasannya ini. Poin pertama adalah kita masuk terlalu besar. Kita masuk terlalu besar. Nah, harusnya umpamanya saya masuk 100 lot karena terlalu nafsu, saya bukan karena saya mungkin impulsif HK sampai 150 lot atau 200 lot, padahal saya kekuatan hanya 100 lot, bukan. Cenderung karena gini, kita averaging. Kita lakukan averaging lagi, turun lagi nih, averaging lagi, turun lagi, averaging lagi. Nggak sadar-sadar ternyata kita, posisi sudah tinggi, maksudnya udah banyak posisi kita. Nah, permasalahannya adalah kalau kita masuk bertahap, dia turunnya bertahap gitu ya. Atau dia umpamanya dia tiba-tiba ada gejolak dan dia harus turun. Kerugian kita kan tidak sebanyak ketika kita full amount masuk. Lebih parahnya lagi kita masuk dengan posisi margin. Wow, itu lebih bahaya lagi. Itu jelas nggak bisa tidur deh malamnya. Dan, nah, ini poin keduanya. Trading with money you can afford to lose. Jadi karena posisi uangnya kebanyakan di luar kapasitas kita jadi kalau ruginya itu kayak rasanya itu kayak kebesaran. Jadi bikin kita tuh damage, kita sakit hati yang sampai stres gitu ya. Karena apa? Karena udah pakai uang margin lagi ya, gawat, modalnya kegerusnya dalam, minusnya dalam. Saya sudah sebut belum? Saya sudah ngomong belum ya kalau di dalam trading saham itu adalah berbicara mengenai compounding. Nah, ini kalau berbicara mengenai ini, wah itu pelajaran yang menurut saya sangat esensi banget, sangat esensi. Sebelum saya ulas itu, mungkin saya katakan dulu yang satu hal ini ya. Eh, Dia juga berkata, seorang Jesse Livermore juga berkata bahwa trading is not a get rich quick scheme ya. Jadi maksudnya trading saham atau apapun trading lah pokoknya dalam hal ini stock trading ya, karena Jesse Livermore adalah seorang stock trader gitu ya. Jadi orang salah sangka, salah kaprah, selalu merasa bahwa trading saham itu adalah jalan pintas untuk cepat kaya. Padahal sebenarnya nggak begitu. Ya, itu salah kaprah banget. Jadi kalau Bapak Ibu merasa sebelum nonton video ini merasa bahwa saya pengen cepat kaya, salah satu cara dengan trading saham. Nah, itu adalah mindset yang salah. Mindset yang benar adalah dengan trading saham, Bapak Ibu membuat uang bekerja untuk Anda, bahkan ketika Anda sedang tidur. Nah, itu mungkin kata-kata yang paling benar. Itu mindset yang benar. Kenapa saya ngomong begitu? Jadi itu konsep yang dari compounding tadi, konsep compounding. Contoh begini. Bapak Ibu punya uang Rp1.000. Profit 10% jadi 1.100, oke? Ini di hari pertama. Nah, kemudian di hari kedua, saham tersebut naik lagi 10%. Nah, 10% di saham kedua itu bukan dari nilai dari 1.000 lagi, tapi nilai 10% dari nilai 1.100. Paham di sini maksud saya? Hari pertama sudah dapat profit 10%, jadi 1.100. Hari kedua ternyata naik lagi 10%. Nah, 10% ini hitungnya bukan dari nilai pokok 1.000, tapi dari 1.100. Bapak Ibu dapat lagi 10%-nya. Jadi profit 110 lagi. Jadi modal plus profit Bapak Ibu sekarang udah bertambah jadi 1.210. Umpamanya besok dapat 10% lagi, 10%-nya lagi bertambah lagi bukan dari 1.000 lagi, tapi bertambah dari 1.210. Berarti profit Bapak Ibu di hari ketiga sebesar 121. Nah, 1.210 ditambah dengan 120, berarti profit Bapak Ibu sekarang ada 1.330,1. Artinya 1.311 istilahnya. Ya, 1.311. Benar. Jadi artinya apa? Dari modal 1.000 tadi, setelah 3 hari, harusnya kan uangnya profitnya cuma 30% dari 300. Tapi ternyata dapatnya uang lebih besar dari itu. Dapat uangnya 331 rupiah. Jadi profitnya lebih besar. Lebih besar dari angka di awal pertama 30. Kita jangan remehkan nilai cuma selisih 30 poin doang dari 1.300. Ini saya cuma hitung 3 hari dong. Kalau saya hitungnya itu bertahun-tahun bagaimana? Ini yang Einstein bilang sebagai salah satu keajaiban dunia.
Ini kalau kita bicara profit. Bagaimana kalau berbicara minus? Wih, minus juga sama. Rule-nya sama. Punya uang 1.000. Hari ini minus 10%. Ya, tinggal 900 dong. Besok minus lagi 10%. Minusnya dari 900. Jadi potong 90 rupiah. Berarti uangnya tinggal 810. Minus lagi 10%. Minusnya berapa? 81 rupiah. Berarti dari 810 potong 81 rupiah. Uangnya jadi tinggal 700, 810 potong 80. Waduh, ini hitung matematika cepat nih. 810 potong 80 jadi 750 bukan? Saya lupa, saya nggak ada kalkulator. Ais, hitung kalkulator aja deh. Sebentar ya. 810 potong 10%. 729. Nah, harusnya hitung dengan coret-coretan lebih lebih jelas ya. Ya, tapi intinya seperti itulah kira-kira. Jadi kalau compounding hitungnya minusnya, apalagi kalau kita averaging lagi, kita averaging. Contoh, kita punya di sini yang 100 rupiah apa minus 10% di awal, kita modal ada uang senilai 10 juta. Karena turun lagi di harga 900, karena kita merasa 900 nih murah nih, kita average down lagi, masuk lagi 10 juta, berarti kan total udah 20 juta. Ternyata dia besok masih turun lagi. Nah, itu kan minusnya jadi tambah dalam dan tambah dalam gitu loh. Itu yang membuat menjadi damage-nya, lukanya tambah besar. Itu sebabnya kita kalau kalau naik ya bagus ya, ya karena dia compounding. Kalau turun juga sama compounding, cuma bahaya. Itu sebabnya saya sarankan jangan average down dan sebaiknya cut the losses. Kalau Bapak Ibu bisa semakin dini motong potensi kerugian, maka potensi untuk rugi tambah dalam, minus dengan minus yang tambah dalam, itu semakin terhindar. Oke, ya semoga lebih jelas, semoga jelas ya. Kalau kurang jelas mungkin nanti silakan tulis di komen, nanti kita akan bahas dengan lebih detail lagi deh. Ya, terus kemudian quote berikutnya, don't try to play the market all the time. Kita jangan coba-coba kayak istilahnya mencobai market lah bahasanya kayak gitu. Kalau market lagi downtrend, kita jangan coba-coba sok jagoan. Umpamanya. Kalau Indonesia kebetulan market cap-nya kan banyak kalau lagi IHSG lagi merah, yang market cap-nya kan pada merah semua banyak kan. Nah, kita malah sok pahlawan nadah di market cap dengan full amount ya hati-hati besok bisa dihajar lagi gitu kan. Jadi jangan sok pahlawan, kita pokoknya ikutin market aja dah. Dan market ini yang quote terakhir yang saya bagikan di seorang Jesse Livermore adalah markets are never wrong, but opinions often are. Jadi market itu nggak pernah salah. Yang sering salah adalah kita, saya. Bisa salah merekomendasikan. Kebetulan saja saya punya kuantitatif sistem yang bisa membuat saya mempredik lebih akurat. Tapi saya bisa salah nggak? Bisa. Karena apa? Pada dasarnya, sebuah kuantitatif system punya tingkat error juga. Jadi, benar salahnya itu ada di level 60 banding 40. Sebenarnya tidak benar-benar persis 60 banding 40, tapi yang benar adalah 56,34 sekian persen berbanding dengan 43, 43,65%. Ya, jadi perbandingannya sekitar 56 banding 34, kira-kira seperti itulah. Itu perbandingan antara benar dan salah. Benar 56%, salah 45%-an, 44%. Jadi range-nya itu bisa potensi salah juga sebesar 40%. Walaupun pada perjalanannya tingkat error ratingnya kita itu rendah. Karena apa? Kalau komputer yang kita pokoknya ngikutin komputer, mati-matian ikut komputer saja, ya benernya 56%, salahnya 44%. Tapi kan kita kan manusia menggunakan otak.
kita bisa bilang, ah ini kayaknya begini deh. Jadi kita bisa sedikit menyimpang sedikit dari komputer, mengambil keputusan yang agak sedikit menyimpang, dan ternyata ada benarnya juga. Dan bukan berarti kita menyalahkan komputer, oh berarti komputernya nggak benar dong, bukan. Gini, ada standar deviasinya. Jadi benar salahnya itu tetap ada standar deviasi bagi sebuah komputer. Umpamanya beli di harga 1.000. Nah, di harga 1.000 ini rate dia punya ada standar deviasi plus minus sekitar 5% sampai 6%-an. Kalau mau beli jangan persis di harga 1.000. Turunin lah di harga umpamanya 970-an, atau mau naikin sekalian. Umpamanya tiba-tiba 1.000 udah terbang gitu, ketinggalan. Ya, kita masih bisa beli di level 1.020 sampai 1.030-an. Jadi ada standar deviasi, nggak usah saklek di posisi di 1.000 gitu. Di angka 1.000 itu ada plus minus naik 5 sampai 6%-an. Itu ada standar deviasi. Sama proses pengambilan keputusan kita pun sama. Kita bisa aja umpamanya disuruh jual, kita bisa aja jualnya umpamanya 2 hari lagi, 3 hari lagi, boleh dong gitu. Bisa kan? Ya bisa saja. Itu karena kita manusia punya pertimbangan sendiri. Kalau mesin kan tidak ada pertimbangan. Pokoknya dia ikutin kriteria-kriteria yang sudah kita buat, algoritmanya berdasarkan matematikanya, perintahnya jual, ya dia jual, dia suruh jual, jebret gitu. Nggak ada mikir nanti deh, besok deh, gitu nggak ada. No question. Pokoknya suruh jual ya jual, beli ya beli gitu. Ya itu. Jadi kita sering salah, manusia bisa salah, saya bisa salah. Nah, kebetulan saja saya menggunakan kuantitatif yang bisa membuat proses pengambilan keputusan saya jadi lebih benar, lebih akurat. Itu kan ada, saya mempunyai tools alat bantu. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu, bagi yang mungkin sekarang saat ini merasa tradingnya kok kacau balau ya, jatuh bangun gitu, ya mungkin bisa mencoba suatu sistem, cara baru untuk proses pengambilan keputusannya supaya bisa lebih menekan tingkat errornya. Setidaknya kalau dulu trading saya minus puluhan persen, sekarang minusnya cuma sekitar 10%, berarti udah ada kemajuan. Atau kalau nggak, dulu saya minus, sekarang jadi plus. Wow, itu hebat sekali gitu ya. Jadi menggunakan tools yang baik selalu menuju ke arah yang lebih baik ya. Setidaknya tidak membuat lebih buruk gitu loh. Setidaknya membuat jadi lebih baik. Itu goal pertama. Goal selanjutnya tentu saja step berikutnya, level berikutnya kita harus bisa menciptakan kita menjadi profit. Oke. Ya, ini salah satu yang mau saya tunjukin mungkin adalah dari komposit dulu. Dari komposit ini kelihatan sih sebenarnya bagaimana sebuah quantitative system bisa menolong saya menggunakan bisa membantu saya untuk menganalisa pergerakan. Contoh, saat ini kita melihat komposit bergerak di level 6144 sampai 6045. Kan saya sudah bilang, range pergerakan berkisar di antara itu, di 6144 dan 6045, dan range tengahnya di sekitar 6113, dan ini bisa skyline. Kemarin nonton video saya sebelum ini, saya juga utarakan bahwa komposit berpeluang untuk menguji support di level skyline ini. Dan dia hari ini ngeri-ngeri sedap nih, mantul lagi main sirkus ya, berjalan di atas tali ya, titian tali. Dan kalau swing lagi nggak apa-apa. Kita harapan kita swing nggak usah jauh-jauh ya. Setidaknya paling bottom di 6045 untuk kemudian dia mantul lagi bikin higher high. Itu suatu, kalau saya bilang itu dinamika indeks ya seperti itu ya. Perjalanannya slow tapi ajak, pasti dia akan menuju ke arah yang lebih baik. Good news-nya adalah asing masih membukukan net buy hari ini di plus 313,1 miliar, dan transaksi hari ini sedikit lebih kecil walaupun nilai nominalnya transaksi lebih kecil 10,08 triliun, tetapi volumenya tinggi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalau gitu hari ini yang banyak ditradingkan adalah saham-saham lapis kedua. Yang mana? Yang karena volumenya tinggi tapi tapi nilai transaksi cenderung nggak terlalu besar. Jadi kita bisa, oh ini lapis dua nih yang gerak nih. Ini cara saya menganalisa ya. Sedikit banyak saya sudah coba bagikan ke Bapak Ibu cara pola berpikir saya. Nah, jadi kalau kita lihat begini, artinya apa? Artinya market cap hari ini juga nggak terlalu banyak diperdagangkan. Dan ya memang kalau lihat kondisi pergerakan tadi siang tadi ya kelihatan banget memang
yang jalan tuh banyak tuh yang lapis-lapis kedua. Dan potensi untuk buy on weakness cukup besar. Karena market cap-nya nyaris nggak, belum kesentuh nih. Dan harus catatan, saya mau kasih catatan, kalau berbicara mengenai market cap, menjelang bulan Oktober nanti, ini kan akan ada cara penghitungan metode baru, yaitu free float. Nah, dengan free float ini, perhitungan indeks akan berubah. Yang bikin naik turun akan sedikit berubah. Ya, market cap-nya nggak terlalu ambil besar ya, porsi besar. Mereka perhitungan terhadap market cap berdasarkan free float saham yang beredar di market. Kapitalisasinya boleh besar, tapi kalau perdagangannya kecil sama aja bohong. Jadi mereka tetap memperhitungkan free float yang ada di market. Itu mungkin akan lebih membuat ada fairness ya, ada rasa lebih fair di pergerakan indeks. Oke, nah buat besok hati-hati, potensi masih akan koreksi menuju skyline ya, skyline di level 6086, 6087. Waspadai di areal itu, dia akan buat low, walaupun bisa saja dia ditutup di atas 6122, bisa saja. Dia bisa tutup di atas 6100, bisa. Jadi pantau aja IHSG bergerak di level 6100 sampai 6087. Berharap dia masih di range itu ya. Oke, itu kompositnya. Kemudian LQ45 gimana? Coba kita cek LQ45. Nah, LQ45 kelihatan ya, dia juga ngayun ya. Kena resisten, dia swing ke bawah. Harapan saya ini cukup kuat nahan, kemudian dia bisa lanjut rebound lagi ya besok. Makanya saya bilang ini hari ini rasanya LQ45 nggak terlalu. Ini kelihatan tuh, volumenya low. Volumenya low, transaksi juga cuma 4,7 triliun. Bagaimana dengan Kompas 100-nya? Kompas 100-nya juga low ternyata ya. Berarti hari ini nyaris yang bikin merah nggak bukan yang market cap gede-gede. Walaupun salah satu yang bikin merah yang punya impact pasti adalah BRI ya. BRI hari ini bergeraknya cukup bikin minus nih. Nah ini BRI hari ini minus 1,83. Tapi transaksinya volumenya kecil kok. Tapi value-nya besar nih 1,4 triliun. Ngeri juga ya. Oke, sekarang kita lihat sektoralnya ya. IDX Basic. Seperti biasa kita mulai dari IDX Basic. Lanjut bikin lower low, walaupun dia tertahan di support. Harapan saya support ini cukup kuat untuk bikin rebound naik. Kalau dia nggak cukup kuat, waduh. Berarti sektor ini cenderung akan downtrend dulu ya. Itu sektor basic, kemudian consumer cyclicals bikin galau. Tadi strong naiknya, terus tiba-tiba dia trap, dia turun, koreksi. Sektor energi masih strong naik ya. Jadi ingat saham-saham energi masih boleh di hold. Kita udah kasih kode ya beberapa waktu yang lalu kita udah ngomong mengenai ini energi. Terus sektor finance koreksi. Berarti salah satu pemberat indeks yang bikin koreksi itu ini. Lihat aja volumenya juga high. Transaksi 3,4 triliun di sini. Ya, ini sektor finance nih yang bikin merah indeks nih tadi. Terus healthcare masih berjalan sideways, masih flat ada di level ini ya. Kemudian habis itu ada industri, sektor industri, wow udah mulai rebound ya. Pantau, silakan Bapak Ibu pantau sektor ini ya, emiten apa aja yang ada di sektor ini, silakan. Semoga di saat yang lain merah ini bisa bikin profit. Portofolio Bapak bisa bikin profit. Sektor infrastruktur ternyata dia bikin lower low lagi dan dia tertahan di level support. Harapan saya dia tertahan selendang ini dan dia bisa rebound lagi. Silakan pantau emiten-emiten infrastruktur untuk besok ya. Kalau mantul ini cakep nih. Consumer non-cyclicals masih di sideways dan cenderung downtrend. Dia tidak mampu naik bertahan lama di atas selendang. Jadi cenderung bikin lower low lagi, tambah bikin downtrend lagi ya. Hindari dulu saham-saham yang masuk di sektor ini. Sektor properti tadi sempat bagus, kita kira bakal breakout, tapi ternyata dia bikin galau. Moga-moga besok bisa lanjut lagi, masih kembali comeback, bisa naik lagi. Jadi silakan perhatikan saham sektor infrastruktur, properti yang posisinya sedang disupport dan bisa rebound lagi. Kalau yang posisinya lagi di atas, sektor energi ya. Jadi untuk buy on weakness, infrastruktur dan properti ini silakan diperhatikan. Terus ada industri juga ya, industri juga siap-siap breakout. Kemudian saham Tekno masih sideways di datar, ini masih belum kemana-mana, masih unpredictable. Kalau saham sideways itu kita udah nggak bisa analisa deh, karena berjalannya flat. Transportasi, wow, transportasi ini menarik ya, dia turun dan dia bisa rebound. Ini mungkin transportasi ini emitennya apa nih yang kira-kira yang korelasinya cukup kuat? Coba Bapak Ibu, saya kasih PR nih.
Nanti tulis di komen bawah ya, kira-kira yang pergerakannya mirip-mirip ini itu sahamnya apa? Ya, ayo silakan tulis di komen. Oke, ya itu market review kita dan sharing kita tentang bagaimana menjadi seorang trader yang melakukan day trading juga ya bagi seorang Jesse Livermore. Oke, sampai jumpa semuanya. Semoga video yang kami bagikan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk semakin berkembang dengan like dan share video-video kami. Sampai jumpa semuanya. Happy profit. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Stay safe and stay healthy. God bless you all.